Oke, sekarang kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Kuadrat ya. Nah, persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi A itu adalah angka, B itu angka, C itu angka, sedangkan X itu adalah variabel. Nah, contoh ya, contoh bentuk umumnya misalnya contoh persamaan kuadrat contoh 1. Misalnya persamaan kuadrat contoh 1 misalnya 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0. Ya. Ini adalah contoh persamaan kuadrat karena sudah memenuhi bentuk umum yang di atas. Bentuk umum yang ini. Nah, di mana A-nya sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 5. Intinya persamaan kuadrat itu X-nya harus ada pangkat 2. Itu harus pangkat X variabelnya ini harus paling besar pangkat 2. Gitu ya. Nah, contoh yang lain persamaan kuadrat misalnya, bentuk persamaan kuadrat contohnya misalnya X kuadrat dikurang 2x dikurang 6 sama dengan 0. Ini juga bentuk persamaan kuadrat karena dia X-nya pangkat 2, paling gede. Nah, kalau disuruh cari A-nya berapa, berarti A-nya itu sama dengan, nah A itu adalah angka di depan X pangkat 2. Nah, di sini kan nggak ada angka di depan X pangkat 2. Kalau nggak ada angka berarti itu 1, tulisnya 1. Sebenarnya ada tapi 1. Gitu ya. Nah, sedangkan B-nya, B itu adalah angka yang ada di depan variabel X. X ini. Nah, angka di depannya adalah minus 2. Jangan bilang 2 ya, minus 2. Minusnya ikut. Kalau ini kan positif 3. Nah, sekarang C. C itu adalah angka yang tidak ada variabelnya. Ya, dalam hal ini minus 6. Minusnya juga ikut. Gitu. Nah, itu ya. Dan contoh yang ketiga. Persamaan kuadrat contoh ketiga misalnya 6 dikurang 3x dikurang x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini juga merupakan persamaan kuadrat karena variabel x-nya itu pangkatnya paling gede 2. Pangkat paling gede 2. Nah, sedangkan kalau disuruh cari ABC-nya apa? A-nya itu sama dengan angka di depan x pangkat 2, variabel x pangkat 2. Nah, dalam hal ini kan nggak ada angka nih. Nah, seperti yang misal bilang tadi, kalau nggak ada angka berarti 1. Tapi karena ada minus, jadinya minus 1. Ini kan ada minus nih. Jadinya minus 1. Nah, B-nya sama dengan berapa? B-nya berarti minus 3. Sedangkan C-nya berapa? C-nya itu ya 6. Yang C itu adalah yang nggak punya variabel. Nah, gitu. Nah, contoh terakhir persamaan kuadrat contoh 4. Nah, contoh 4. Misalnya x kuadrat dikurang 8x sama dengan 4x ditambah 2x. Nah, 2x kuadrat. Nah, ini kalau yang seperti ini dia harus dibawa ke bentuk umumnya dulu. Dibawa ke bentuk umum baru bisa ditentukan itu persamaan kuadrat apa bukan. Bentuk umum persamaan kuadrat itu harus sama dengan 0. Makanya ini kalau di matematika itu ada namanya balance method. Nah, yang supaya 2x kuadratnya hilang dikurang 2x kuadrat. Di sini kurang 2x kuadrat berarti di sini juga dikurang 2x kuadrat, di sini juga kurang 2x kuadrat. Jadi x kuadrat dikurang 2x kuadrat dikurang 8x sama dengan 4x tambah 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Jadi ini balance metodenya yang ini. Gitu ya. Dikurang di balance. Nah, sehingga di sini x kuadrat dikurang 2x kuadrat jadi min x kuadrat dikurang 8x sama dengan di sini sisa 4x
karena ini udah hilang, sudah saling menghabisi gitu ya. Nah sekarang di sini masih ada 4x. Nah supaya 4x nya tidak ada, kita kurang sama-sama kurang 4x. Berarti di sini kita kurang 4x juga, kurang 8x dikurang 4x, sebelah kanan juga dikurang 4x. Oke. Nah, di sini jadinya x kuadrat minus 8x dikurang 4x sama dengan minus 12x. Sama dengan, nah ini sudah 0. Nah, inilah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, masih ada x kuadratnya. Kalau masih ada x kuadrat, berarti itu termasuk persamaan kuadrat. Nah, kalau ditanya A-nya berapa? Berarti A sama dengan minus 1. Kenapa minus 1? Karena angka di depan x kuadrat itu adalah minus 1. Sedangkan B-nya berapa? B-nya sama dengan minus 12. Pertanyaannya C-nya berapa? C itu kan angka yang tidak punya variabel, ya 0. Kenapa 0? Karena nggak ada angkanya, jadi 0. Nah itu adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah sekarang kita lanjut ke akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, PK, misal singkat PK ya. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, apa itu akar atau penyelesaian persamaan kuadrat? Misal kita punya persamaan kuadrat seperti ini. X kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, akar atau penyelesaian itu adalah kira-kira nilai x-nya berapa, supaya kalau dimasukin nilai x-nya, diganti nilai x-nya dengan suatu angka, itu hasilnya sama dengan 0. Itu artinya akar. Kita mau mencari nilai x-nya. Nah, sebenarnya ada caranya untuk mencari nilai x, tapi kita akan pelajari di video berikutnya. Kita nggak pelajari hari ini cara mencari nilai x. Nah, oleh karena itu, kita hari ini cuma mendebak saja. Nah, contoh misalnya, bisa jadi kalau kita masukin x-nya sama dengan 0, nah, coba kita masukin x-nya sama 0. Kita substitusi x sama dengan 0. Nah, 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 ditambah 2. Sama dengan berapa nih? Ini 0 ditambah 3 kali 0. Bukan ditambah, ini dikurang. Dikurang ya. Dikurang 3 kali 0, 0. Ditambah 2 sama dengan 2. Artinya 0 itu bukan merupakan akar atau bukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Karena kalau kita substitusi x-nya jadi 0, kita ganti x-nya jadi 0, itu hasilnya 2, bukan 0. Jadi, kalau begitu apa dong? Ya, caranya gimana? Nanti ada, tapi misal mau tebak dulu aja. Misalnya x-nya sama dengan 1 ya. Kalau kita substitusi atau ganti x-nya sama dengan 1, berarti 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 ditambah 2 sama dengan 1 kuadrat 1 dikurang 3 kali 1 3 ditambah 2. Nah, ini sama dengan 0. Berarti akar atau penyelesaian akar dari persamaan kuadrat ini itu adalah salah satunya adalah 1. Gitu ya. Akar itu sama dengan penyelesaian atau x-nya berapa, itulah akar, itu 1. Nah, biasanya pada umumnya kalau persamaan kuadrat itu akarnya ada 2 atau penyelesaiannya ada 2 atau x-nya ada 2. Nah, kira-kira satu lagi apa ya? Nah, coba x sama dengan 2. Ini termasuk akar atau bukan? Akar dari persamaan kuadrat ini atau bukan? Nah, kita substitusi x-nya jadi 2. 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 2 itu 4 dikurang 3 kali 2 itu 6 tambah 2. Nah, 4 dikurang 6 minus 2. Minus 2 tambah 2, 0. Nah, ternyata hasilnya 0 sama dengan ini. Nah, kalau hasilnya 0 berarti x sama dengan 2 itu merupakan akar dari persamaan ini. Persamaan ini nih, yang dalam kotak ini. Persamaan kuadrat itu atau penyelesaian gitu ya.
Nah, pertanyaannya gimana dong? Masa nanti ditebak-tebak begitu? Nah, enggak. Nanti di video berikutnya Mister akan jelasin cara mencari akar atau cara mencari nilai X dari suatu persamaan kuadrat. Nah, hari ini kita tebak-tebak aja dulu ya. Nah, sekarang Mister mau masuk contoh akar penyelesaiannya. Contoh ya. Biasanya kalau contoh itu seperti ini. Contoh 1 misalnya ya. Contoh 1. Nah, contoh 1. Misalnya, coba selidiki apakah ini contoh di buku ya. Kalau yang punya buku buka halaman 45. Coba selidiki apakah X sama dengan minus 8 itu adalah akar atau penyelesaian dari persamaan X kuadrat. Ini contoh di buku sekali lagi ya, kamu buka halaman 45 boleh, lihat sini juga boleh. 5X dikurang 24 sama dengan 0 gitu. Apakah X sama dengan 8 adalah akar atau penyelesaian dari persamaan ini? Nah, ini gampang jawabnya gini. Jawab ya. Tinggal kamu substitusi aja nilai X sama dengan minus 8 ke sini. Jadi minus 8 pangkat 2 dikurang 5 kali minus 8 dikurang 24 sama dengan 0. Ini sama dengan minus 8 kali minus 8 berarti 64. Kurang 8 kali minus 8 minus 40 berarti sini jadi plus 40 dikurang 24. Oh, ini enggak sama dengan 0. Nanti karena kita lagi menghitung jadi enggak boleh sama dengan 0. Oh, Mister hapus dulu sini ya. Mister hapus dulu. Nah, minus 8 pangkat 2 berarti 64 dikurang tadi tambah 40 dikurang 24. Nah, berapa nih? 104 dikurang 24. 104 dikurang 24 itu 80. Nah, ternyata bukan hasilnya 0. Berarti minus 8 itu bukan akar persamaan dari ini. Bukan ya. Berarti minus 8 itu bukan akar dari persamaan X kuadrat dikurang 5X kurang 24 sama dengan 0. Bukan, atau bukan penyelesaiannya. Gitu. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya, ini juga masih di buku. Jadi kalau yang punya buku silahkan dibuka. Salah satu akar persamaan dari Y kuadrat ditambah 9Y ditambah 2P sama dengan 0 adalah Y sama dengan minus 5. Nah, ini salah satu akarnya ya. Y sama dengan minus 5 itu akarnya, penyelesaiannya. Kira-kira nilai P-nya berapa? Ditanya. Jadinya P-nya itu sama dengan berapa? Nah, gitu ya. Jawab. Nah, jawabnya gimana? Ya, sekali lagi kamu substitusi Y-nya sama dengan minus 5. Jadi, minus 5 pangkat 2 ditambah 9 kali minus 5 ditambah 2P. Nah, kan kita mau mencari sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 25. Minus 5 kali minus 5 kan 25. Ditambah 9 kali 5 itu adalah minus 45. Nah, ditambah 2P sama dengan 0. Terus ini 25 ditambah minus 45 itu sama dengan min 20 ditambah 2P sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau balance method. Balance method supaya ini minus 20-nya hilang. Karena kita mau mencari P, berarti di sini ditambah 20. Di suku sebelah sini juga harus tambah 20. Di sini ditambah 20, di sini juga ditambah 20. Gitu ya. Kan mau di balance method. Nah, minus 20 tambah 20, minus 20-nya hilang, sisa 2P
sedangkan di sini jadi 20. Gitu ya. 0 tambah 20, 20. Sekarang kita mau menghilangkan duanya, mau dieliminasi duanya. Nah, caranya gimana supaya duanya hilang? Dibagi 2. Berarti sini bagi 2, sebelah sana juga bagi 2. Gitu ya. Jadi duanya hilang. Jadi P sama dengan 20 bagi 2 ya 10. Jadi nilai P-nya adalah 10. Gitu. Nah, itu 2 contoh tentang akar persamaan kuadrat. Oke, Mister pikir sampai di sini dulu pembelajaran tentang persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Semoga apa yang Mister jelaskan kalian bisa mengerti dan bisa kalian pakai nantinya. Terima kasih, Tuhan memberkati.